Very He's happy. Yes, of course. How can I not be happy? No, I think we did a great job as a team. It was a hard game. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain keturunan berkualitas, terbukti pada laga melawan Vietnam. Para pemain keturunan baru Timnas Indonesia seperti Tom Haye, J.I. Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon tampil baik. Bahkan J.I. dan Ragnar Oratmangun mempersembahkan gol kemenangan bagi Timnas Indonesia atas Vietnam. Namun ternyata PSSI masih akan melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain keturunan lainnya. Hal tersebut terungkap pada unggahan terbaru Instagram Timnas Indonesia yang memperlihatkan Sintayong. Dalam unggahan tersebut, Sintayong berbicara terkait kondisi skuad merah putih untuk saat ini. Pada kesempatan tersebut, Sintayong mengatakan bahwa akan ada pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi. Pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ini diusahakan dilakukan sebelum bulan Juni mendatang. Akan ada pemain keturunan yang akan dinaturalisasi lagi sebelum Juni, ujar Sintayong. Hal yang senada juga disampaikan akun Instagram @football.indonesia bahwa memang ada pemain keturunan baru. Hanya saja tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi tersebut. Juga tidak diketahui siapa saja sosok yang dimaksud untuk bisa memperkuat skuad Garuda ke depan. Akan tetapi, STY beberapa waktu lalu telah menemui sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Belanda. Di antaranya ada Kelvin Verdonk dan Jen Raven. Lalu, Erick Thohir sudah menjalani komunikasi dengan Ole Romeni. Sementara itu, Martin Paes menjadi pemain yang menunggu untuk pengambilan sumpah WNI. Penyerang FC Utrecht Ole Romeni masih mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Ole sempat dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI terkait masalah ini. Kebutuhan di sektor lini depan Timnas Indonesia diprediksi jadi alasan Sintayong butuh nama baru. Selain itu, pengalaman Ole Romeni di Liga Belanda akan banyak membantu skuad Garuda. Ole Romeni menjelaskan dia cukup mengenal beberapa pemain di Timnas Indonesia. Di antaranya adalah Ragnar Oratmangun dan Martin Paes. Bersama dua pemain ini, dia sempat berkomunikasi terkait masalah ini. Pemain kelahiran Nijmegen ini melanjutkan, Ragnar dan Paes memberikan gambaran terkait pemindahan kewarganegaraan yang mereka jalani. Menurutnya, menjadi pemain Timnas Indonesia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya, mereka bisa menjadi inspirasi agar sepak bola di tanah air bisa terus berkembang. Oratmangun seorang teman saya, Martin Paes, saya bermain dengannya di NEC. Saya berbicara dengan mereka tentang hal itu. Mereka memberitahu saya bagaimana perkembangannya. Itu tidak akan terjadi secara langsung. Sangat menarik dan sangat indah. Anda benar-benar dapat menjadi contoh dan Anda dapat menginspirasi banyak orang, sejumlah besar orang, ujar Ole Romeni. Ole menilai keputusan menjadi WNI akan dipertimbangkan dengan matang. Dia menilai masih butuh waktu untuk memikirkan masalah ini. Apalagi dia masih muda dan karirnya di sepak bola juga cukup panjang. Namun, dia mengakui bahwa bermain untuk Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya, kesempatan yang bagus, tetapi pada saat ini masih terlalu dini, saya belum berada di sana. Ini lebih dari merupakan sebuah kehormatan, jelas Ole Romeni. Berdasarkan informasi dari media Vietnam Soha.vn, pencinta sepak bola Vietnam berharap Federasi Sepak Bola Vietnam segera menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Vietnam. Sejumlah akun sepak bola di tanah air, salah satunya @Garuda Facebook, berkelakar timnas Indonesia siap rematch jika timnas Vietnam kembali ditangani Park Hang-seo. Sekedar diketahui, kursi pelatih timnas Vietnam saat ini tengah kosong setelah sang juru taktik sebelumnya yaitu Philippe Drosser memilih mengundurkan diri. Pelatih asal Prancis itu mundur setelah timnas Vietnam kalah beruntun dari timnas Indonesia di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhasil, nama Park Hang-seo kembali digaungkan pencinta sepak bola Vietnam. Juru taktik asal Korea Selatan ini pernah sukses ketika hampir 6 tahun menangani timnas Vietnam. Dalam periode tersebut, Park Hang-seo mengantarkan timnas Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia
serta juara Piala AFF 2018. Berkat kesuksesan itu, timnas Vietnam langgeng di peringkat 90-an dunia. Di level U23 lebih gila lagi, pelatih 66 tahun itu mengantarkan timnas Vietnam U23 menembus semifinal Asian Games 2018 hingga lolos ke final Piala Asia U23 2018. Rekor pertemuan Pak Hang-seo dengan timnas Indonesia racikan Sintayong juga masuk kategori fantastis. Dari 4 pertemuan di level senior, Pak Hang-seo membawa timnas Vietnam menang 2 kali dan imbang 2 kali tanpa kekalahan. Akun @Garuda Facebook yakin timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain diaspora bisa menggilas Vietnam racikan Pak Hang-seo. Berkat bantuan pemain-pemain diaspora ini juga, Tom Haye dan kawan-kawan menang 3-0 atas timnas Vietnam di Stadion Maidin pada Selasa kemarin. Pak Hang-seo, pelatih legendaris Vietnam, tentu saja fans Vietnam berharap ia kembali usai kosongnya kursi kepelatihan timnas Vietnam. Kalau beliau kembali pun, Indonesia sudah jauh lebih siap untuk rematch, tulis akun Instagram @GarudaFansbook. Gelandang NAC Breda, Boris van Souven belak-belakan mengungkap penyebab dirinya tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 22 tahun itu mengaku tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena tidak ada darah Indonesia di tubuhnya. Berhubung tidak memiliki darah Indonesia, Boris van Souven harus melalui sederet proses naturalisasi yang rumit jika ingin mendapatkan paspor Indonesia. Pertama, ia harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Selain itu, Boris van Souven bisa mendapatkan paspor Indonesia jika menikahi wanita tanah air. Kondisi ini tentu berbeda dengan pemain-pemain diaspora di skuad timnas Indonesia macam Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Kedua pemain ini memiliki darah Indonesia sehingga hanya perlu menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Lantas, kok bisa Boris van Souven tiba-tiba bicara soal timnas Indonesia? Apakah ini ada kaitannya dengan timnas Indonesia yang selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jawabannya ternyata karena banyak netizen tanah air yang mengirimkannya pesan DM maupun kolom komentarnya di Instagram. Banyak netizen Indonesia yang meminta Boris van Souven membela timnas Indonesia. Permintaan itu muncul karena sempat beredar kabar Boris van Souven memiliki darah Indonesia. Singkatnya, Boris van Souven meluruskan semuanya dengan mengonfirmasinya dirinya tidak memiliki darah Indonesia. Sebuah pesan untuk fans saya dari Indonesia, saya meminta maaf. Saya asli orang Belanda dan takkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Alasan saya mengeluarkan pernyataan ini karena saya menerima banyak pesan dari pengikut saya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Saya menyukai dukungan yang telah Anda berikan, tulis van Souven di stories Instagramnya. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently